Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adnyana, guru SD Negeri 5 Bubuk. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk sekarang, saya akan melakukan peer teaching yang merupakan salah satu program dari PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Selamat Pagi, pagi, Pak Guru. pagi, Pak. Swastiastu. Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua sekarang? Baik, Pak Guru. Baik, Guru. Terus, nah, untuk Suni, gimana kabarnya Suni? Kemarin kan Baik, Pak Guru. baik ya, sudah sehat ya? Ya, sehat Pak Guru. Untuk Ari, gimana Ari? Tadi sempat batuk-batuk Ari, sudah sembuh sekarang batuknya? Sudah, Bapak. Terima kasih atas doanya, Pak. Ari, mana Ari? Saya, Bapak. Ya, sudah sehat, Bapak. Oh ya, bagus ya. Berarti semua sudah sehat. Berarti siap untuk mengikuti pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Yang pertama dari Ari ya. Ari hadir ya? Oke, siap hadir, Bapak. Mia hadir? Hadir, Bapak. Suni? Pak hadir. Agus? Hadir, Pak. Bagus ya, semua hadir ya? Nggak ada yang tidak masuk ya? Ya. Ya, baik. Nah, kalau sudah begitu, mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum memulainya, kita berdoa dulu. Nah, dari kalian semua, siapa yang mau memimpin doa? Silakan, angkat tangannya. Saya, Pak Guru. Saya Pak Guru. Oh, yang pertama, mungkin dari Agung Alit ya. Silakan Agung Alit, pimpin doanya ya. Silakan. Baik Bapak, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran dari Bapak Adnyana, kita dahulu ya agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Ya. Baik, terima kasih Agung Alit untuk sudah mau memimpin doa dari teman-teman kalian semua. Nah, di sini kita berdoa supaya kita bisa dilancarkan dalam kegiatan hari ini dan memperoleh hasil maksimal dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, baik. Untuk itu, untuk melanjutkannya, sebelum kita lanjut, untuk mencairkan suasana, Bapak akan menyuruh kalian untuk tepuk PPK ya. Bisakah semua kan tepuk PPK kan? Bisa, Pak Guru. Ya, Bisa, Pak silakan. Guru. Kita mulai aja ya. Yang pertama, 1, 2, 3, mulai tepuk PPK. Religiusitas, nasionalis, kemandirian, Mandiri. gotong Gotong royong, royong. integritas. Bagus, semua sudah bisa ya, masih ingat semua ya. Nah, untuk sekarang, biar lebih semangat lagi kita belajarnya. Mau nggak kalian kita bernyanyi untuk hari ini? Mau ya? Mau, Pak Guru. Terus, nah untuk sekarang, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tanah Airku. Kita nyanyi sama-sama ya, semuanya. Ya, sambil bernyanyi, kita mungkin bisa menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan, dan bertepuk sesuai dengan irama lagunya ya. Biarpun saya pergi jauh. Ya, sudah ya. Tidak akan hilang. Ya, terus ini sudah selesai lagunya. Bagaimana anak-anak? Senang nggak nyanyinya? Senang, Pak Guru. Senang, Pak Guru. Senang sekali. Menceritakan berarti dimanapun kalian berada, dimanapun jaraknya kalian berada, dan waktunya kapanpun, kalian tidak boleh lupa terhadap tanah airku ya, tanah air kelahiran kalian semua ya. Mengerti? Mengerti, Pak Guru. Ya, bagus. Nah, untuk sekarang,
Bapak lanjut lagi. Bapak ingin bertanya dulu ke kalian semua. Nah, tadi kalian berangkat ke sekolah itu naik apa? Ayo coba. Coba Agus, naik apa Agus? Jalan kaki saya, Pak. Jalan kaki. Wow. Kalau Yoni naik apa? Yoni naik sepeda gayung, Bapak. Sudah gayung. Iya. Kalau Suni Jalan kaki Pak Guru. ada jalan kaki, ada naik sepeda Ya, gayung. Ya, bagus ya. Nah, berarti kira-kira jauh nggak jarak rumah kalian ke sekolah? Ayo, lumayan Pak Jauh, Guru. Pak Guru. jauh. Iya. Terus kira-kira berapa sih jaraknya? Enggak tahu, Enak. Nggak tahu. Pak. Ya, kira-kira 1 saja. kilo Mungkin Pak Kurang Guru. tahu saya, Pak. oh kurang tahu ya. Nanti kita cari tahu ya. Nah, kira-kira kalau jauh berarti kalian jam berapa ke sekolah? 6:30 Bapak. Setengah 7, Pak. Iya, Saya iya, setengah iya. 6 Pak Guru. Wow, Suni setengah 6 masih belum gini ya mataharinya ya. Iya Rajin Pak. sekali ya. Ya, bagus Suni. Nah, berarti kalian tuh berangkatnya ada setengah 6, ada setengah 7, terus sampainya jam berapa kira-kira di sekolah? Ayo, siapa yang tahu? Saya jam Ayo, 6 Pak. Jam Jam 6, 7 Iya kurang Pak. 15, Pak. kurang 15. Oh, Jam berarti 7 kalian kurang, sudah Pak. berarti semua datangnya sebelum jam atau bel berbunyi ya. Ya bagus, semua sudah rajin ya. Nah, tadi kalian menyebutkan bahwa semua belum tahu jaraknya ya, kira-kira berapa, terus sampainya kira-kira berapa, terus berangkatnya kira-kira jam berapa. Nah, itu sudah kalian tentukan kira-kiranya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui semuanya, marilah kita belajar tentang satuan jarak dan waktu. Nah, terus untuk nanti Bapak harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian bisa yang pertama itu mengidentifikasi satuan jarak dan satuan waktu. Setelah mengidentifikasinya atau mengenal satuan jarak dan satuan waktu, Bapak juga mengharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang akan disajikan di soal hot nanti. Nah, setelah itu, yang terakhir, barulah Bapak mengharapkan kalian agar bisa juga membuat sebuah soal cerita. Ya, paham kan? Nah, itulah tujuan kegiatan kita hari ini. Nah, selanjutnya, Bapak ingin tanya lagi ke kalian semua. Apakah kalian pernah nggak mendengar atau melihat satuan jarak dan satuan waktu? Siapa yang pernah melihat atau mendengar? Ada yang sudah pernah mendengar atau melihat? Sudah, Pak. Udah Pak Guru. Oh, berarti ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, bagi yang sudah, sekarang Bapak akan memberikan sebuah lagu yang memudahkan kalian untuk menghafalnya. Dan yang kedua, bagi yang belum, nah Bapak juga akan memperkenalkan tentang satuan jarak dan satuan waktu melalui sebuah lagu ini juga. Dan nyanyi bersama ya. Nah, untuk lagunya di sini yaitu berjudul Satuan Panjang. Lagu ini bernada seperti lagu naik-naik ke puncak gunung. Kita nyanyi sama-sama ya, sambil tepuk tangan. Ayo, coba semua. Ya, sudah ya? Sudah, Pak. Ayo. Satuan panjang. Jangan lupa dihafal. Tetap Di 10. Ya, bagaimana anak-anak lagunya? Bagus, Bagus, Pak Pak, Guru. lagunya, Pak. bagus Pak, bagus. Nah, lagu tadi bisa kalian gunakan untuk menghafalkan satuan jarak dan memudahkan kalian nanti dalam mengerjakan soal tentang satuan jarak. Nah, selanjutnya Bapak juga punya lagu lagi satu tentang satuan waktu. Satuan waktu. Nah, lagunya ini sama nadanya seperti lagu daerah, yaitu Kampung Nindau di Mata.
Yaitu, mari kita nyanyikan bersama-sama. Sambil menyanyi, mari kita goyangkan badannya ke kiri dan ke kanan biar lebih rileks. Dan juga ikut tepuk tangan sesuai dengan ya. Ayo semua nyanyi sama-sama yuk. Belajar Matematika sekarang belajar satuan waktu. satuan waktu Apa? ada jam sama ada menit. menit Ada juga detik, ada hari, minggu, bulan dan tahun. Itulah Itulah Satuan waktu. Ayo semua goyang tangannya, badannya digoyang ayo. Lagu yang asik loh. Ini kita memaparkan sebuah materi anak-anak ya. 1 jam 60 menit. 1 menit 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. belajar bersama. sama. Bagaimana anak lagunya tadi? Enak tidak? Seru Asik Pak nggak? Guru, seru. Seru ya? Seru sekali Seru, Pak Guru, Pak. bagus. Bagus sekali. Nah, lagu tadi, dari lagu-lagu tadi, kita bisa mengidentifikasi atau mengenal setiap satuan jarak dan satuan waktu. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian melakukan sebuah kegiatan agar kalian bisa menghitung atau menyelesaikan soal berupa soal short yang Bapak akan kemas dalam bentuk LKPD. Nah, dengarkan baik-baik ya. Sebelumnya, Bapak akan memberikan 2 buah soal. Soal yang pertama yaitu di sini Pak Guru memiliki 3 buah pita. Ya, 3 buah pita dengan ukuran panjang yang berbeda. Terus kemudian soalnya adalah kalian akan mengukur panjang ketiga pita tersebut dengan satuan sentimeter dan meter. Dan temukanlah hubungan dari kedua satuan jarak tersebut. Nah, paham kan untuk soal yang pertama? Ya, nah. Untuk soal yang kedua, nah, sebuah jam bergerak dengan teratur. Nah, di sini Bapak Guru akan meminta kalian untuk menemukan hubungan antara penunjuk waktu dalam satuan detik, menit, dan jam. Terus, untuk menyelesaikan soal tersebut, kalian bisa melihat petunjuk di dalam LKPD ini yang sudah Bapak bagikan tadi ya. Nah, petunjuk yang pertama, setelah menyimak penjelasan mengenai materi satuan jarak dan satuan waktu, kalian bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, di sini di kelas 5 mungkin akan menjadi 5 kelompok. Ya. Terus yang kedua, amatilah sebuah masalah berupa soal hot yang sudah kita atau tadi kita lakukan. Nah, yang selanjutnya, lakukan pengukuran jarak dan waktu secara bergiliran. Paham kan tunjuk belajarnya? Bagaimana? Paham Pak Guru. Sama Pak. Nah, terus untuk pengukuran jaraknya, kita lanjut ke pengukuran jaraknya. Kita mulai praktek di sini ya. Yang pertama, di meja kalian kan sudah bentuk kelompok kan? Nah, di meja kalian itu sudah disiapkan 3 pita dengan ukuran panjang yang berbeda. Dan penggaris, nah coba angkat penggarisnya. Siapa yang bawa penggarisnya? Ayo coba angkat penggarisnya. Ya, bagus. Untuk Adi ya, bagus. Nah, sekarang itu penggaris yang berskala sentimeter kan, Agus kan? Ya, bagus. Iya Nah, Pak, sekarang 30 cm. ya, ada penggaris atau meteran yang menggunakan skala meter. Ada yang bawa tidak? Yang berskala meter. Ayo, apa? Seperti ini. Nah, ini panjang nih. Nah, kalau tidak ada, nanti bisa kalian minjam penggaris dari Bapak Guru ya untuk mengukur satuan meternya. Ya.
Untuk selanjutnya, nah sekarang coba angkat pitanya. Siapa yang sudah bawa pita? Ayo. Seperti ini. Ayo pitanya. Ada yang bawa pita? Sudah, Pak Guru. Ya, bagus ya, sini ya. Nah, sekarang selanjutnya, sekarang coba kalian ukur berapa panjang masing-masing pita tersebut. Ya. Sudah diukur? Sudah diukur semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Nah, sekarang coba jumlahkan semua dan taruh hasil pengukuran kalian. Kalian kan mengukur 3 pita kan? Nah, sekarang jumlahkan semua pengukuran dari ketiga pita itu dan taruh hasilnya di kolom yang dijumlah ukuran dalam satuan sentimeter di sini. Ya. Nah, sekarang nanti kalian tuliskan. Nah, selanjutnya sekarang coba letakkan pengaris dalam satuan sentimeternya dulu sekarang. Nah, sekarang selanjutnya kalian letakkan pita kalian dalam urutan yang sejajar di meja. Ayo, urutkan yang sejajar. Nah, selanjutnya kalian ukur satu pita dari ujung pita satu ke ujung pita lainnya menggunakan pengukuran pengaris dalam satuan meternya. Coba ukur semua, ayo. Sudah diukur? Sudah, Pak Guru. Sudah, Bagus. Pak. Kalau sudah, tuliskanlah hasil pengukuran kalian di kolom jumlah ukuran dalam satuan meternya. Silakan tuliskan sekarang, ayo. Ya? Sudah. Sudah. Tadi kalian sudah mengukur Sudah, ketiga pita kan, yang jumlahnya dengan satuan sentimeter dan diukur dengan satuan meter, yang mana meter yang sama panjang, tetapi hasilnya berbeda. Benar tidak? Betul loh, Pak. Betul, Ya. Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke pengukuran waktu. Nah, untuk pengukuran waktu, nah Bapak sedikit salah tulis di LKPD, nanti kalian bisa mengubahnya di sini pengukuran waktu ya. Nah, untuk pengukuran waktunya, semua sudah membawa jam dinding tidak? Seperti ini. Nah, ayo. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, kalian coba perhatikan saja Bapak. Kalau yang sudah bawa, silakan. Yang pertama, kalian, ya, perhatikan Bapak sini. Bapak akan menaruh ininya di angka 12. Jarum jamnya semuanya Bapak taruh di angka 12. Ya. Nah, sekarang langkah yang kedua, perhatikan langkah petunjuk waktu yang menunjukkan detiknya. Oh, yang merah ini. Yang merah ini menunjukkan detiknya. Setelah itu, kalau yang sudah bawa, sekarang perhatikan ini. Hitunglah berapa kali jarum detik ini bergerak sampai jarum menit ini, yang menit ini, jarum menit ini, bergerak satu strip atau satu kali berpindah tempat. Nah, silakan putar dan hitung. Ayo coba. Yang membawa jam, silakan. Ya, kita sudah. Jadi putar dan hitung. Nah, sudah. Kalau sudah, taruh hitungan kalian di kolom detiknya. Taruh hitungan kalian di kolom detik. Nah, sekarang kalau sudah ditulis di kolom detik, anak-anak? Sudah? Sudah, Bapak. Nah, bagus. Sekarang, kalau sudah, kita fokus ke jarum yang menunjukkan menit. Kembalikan semua ke posisi jam di angka 12 jarumnya. Setelah itu, kalian lihat berapa kali jarum menit ini bergerak sampai jarum yang menunjukkan jam berpindah dari angka 12 ke angka 1. Nah, ayo kita gerakan bersama ya. Kita gerakan bersama. Sambil menghitung berapa kali dia berputar atau berpindah. Start, stop. Ya. Nah, sudah. Nah,
Ketika sudah, nah tuliskanlah hasil penghitungan kalian di kolom menit. Sudah? Sudah tidak? Sudah belum itu? Sudah, Pak. Sudah Ya. Pak. Sekarang lihat jamnya. Tadi jarum yang menunjukkan jam berada di angka 12. Itu dia pindah ke jam dari jam 12 ke jam 1. Berapa langkah dia bergerak? Berapa langkah siapa yang bisa? 1 ya? 1. Satu, Pak. Nah, sekarang kalian tuliskan di kolom jamnya. Silakan tulis. Sudah? Agung Alif sudah? Maaf Bapak, suaranya terputus di sini Bapak. Oh, terputus. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak tanya dulu ke Ari. Ari gimana? Sudah ditulis Ari? Sudah Bapak, siap Bapak. Ya, bagus Ari ya. Ya, sudah. Nah, untuk sekarang, kalau sudah, dari penelitian kalian tadi, nah, yang pertama, tentang jarak. Dan yang kedua, tentang waktu. Kalian mendapatkan data berupa tabel yang sudah diisi. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan. Ya, kita kembali ke permasalahan soal Ford yang di depan. Nah, di sini pertanyaannya adalah temukan hubungan dari kedua satuan tersebut berdasarkan satuan sentimeter dan meter. Nah, tadi pada tabel kalian menemukan beberapa jumlah ukuran dalam sentimeter. Berapa? Ayo. Berapa ukuran dalam sentimeternya? Coba Yoni, berapa Yoni? Ukuran dalam sentimeternya yang kamu tulis di kolom sentimeter berapa? 100, Bapak. 100, ya bagus. Nah, jadi lalu berapa dalam jumlah meter? Yoni? 1 meter, Pak. Bagus. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan di sini atau melihat bahwa 1 meter sama panjangnya dengan berapa? Suni. Berapa Suni? Ya, Pak. 1 meter sama 1 panjangnya. meter. 1 meter 100 cm, Pak. Ya bagus Suni ya. Berarti sudah teliti ya. Udah bagus untuk penghitungannya. Ya, Ya. Pak. Kan semua juga begitu ya. Nah, sekarang soal yang kedua. Menanyakan hubungan antara satuan detik, menit, dan jam. Dari tabel pengamatan kalian, kerjakan tadi berapa detik yang diperlukan untuk berapa detik yang diperlukan atau berapa kali jarum detik itu bergerak supaya berpindah 1 menit. Tadi kan ada 1 jarum detiknya. Kalian putar berapa kali dia melangkah sehingga jarum menitnya itu berpindah 1 strip. Berapa? Siapa yang bisa? 60, Bapak. 60. 60 ya? Oh, saya dapat 60. Bagus ya, bagus Wahyu. Ya, udah benar ya. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan juga bahwa 1 menit itu sama dengan berapa detik? 60 detik, 60, Pak Bapak. Guru. 60 detik. Ya, bagus ya. Nah, kemudian tabel yang kedua. Di tabel menit, berapa kali jarum menit itu bergerak? Ya. Sampai jarum jam itu bergerak dari jam 12 ke jam 1. Berapa menit? Berapa kali dia bergerak? Ayo. Berapa? 60 kali. Ya, 60, bagus. Pak. Nah, jadi dapat kita simpulkan juga bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Bagaimana? Paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak Guru. Seandainya sekarang nanti ada soal seperti ini bentuk soalnya apa kira-kira. Nah, seandainya ada soal seperti ini. Kira-kira 1 jam itu berapa detik? Nah, kalian caranya itu kalian tinggal mengalihkan 60 menit dikali 60 detik. Sehingga kita mendapatkan jawaban yaitu 3.600 detik. Jadi
1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, itu sudah kita buktikan dari lagu yang kita nyanyikan tadi dan dibuktikan dengan percobaan yang kita sudah lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak ada Pak Guru. Tidak, Pak. Ya. Kita bisa lanjut ke penilaiannya. Sini untuk penilaiannya. Setelah melakukan diskusi, ya, setelah kalian melakukan diskusi, Bapak sudah bilang di awal bahwa tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah membuat soal HOTS. 1 untuk soal HOTS tentang jarak, dan 1 lagi soal untuk satuan waktu. Nah, bagi yang masih bingung atau masih kesulitan untuk membuat soal HOTS, di sini Bapak punya contohnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini Bapak tampilkan contoh soal dan bagaimana cara menyelesaikannya. Silakan kalian perhatikan dengan baik dan cara penyelesaiannya. Jarak antara pohon jambu dengan pohon mangga 60 meter. Berapa sentimeter jarak pohon jambu dengan pohon mangga? Di sini bisa kalian lihat cara penyelesaiannya. Yang kedua, untuk waktu. Nah, di sini Mia mengerjakan soal matematika selama 1 jam dan bahasa Indonesia selama setengah jam. Jadi berapa menit Mia menyelesaikan soal matematika dan bahasa Indonesia? Di sini kalian bisa perhatikan cara penyelesaiannya. Sudah? Nah, untuk selanjutnya, dari soal yang kalian dapat tadi, Bapak mau salah satu dari kalian, perwakilan kelompok, maju ke depan untuk membacakan soalnya agar dikerjakan oleh kelompok lain. Bisa kan? Nah, sekarang Bapak mau kelompok 1 yang maju ke depan untuk membacakan soalnya. Ya, bagus. Ya, silakan perwakilan kelompok 1, Suni. Ya, sudah. Ya, Pak Guru. Ya, bacakan soalnya ya, sudah. Ya, bagus. Nah, sekarang untuk selanjutnya, silakan anak-anak dari kelompok lain menjawab soal yang dibacakan oleh perwakilan dari kelompok 1. Sekarang Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Sudah? Nah, sekarang Bapak ingin kelompok 2. Silakan sebutkan jawabannya. Berapa kira-kira? Ya, 100, bagus. Pak. Ya, bagus ya. Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kelompok 2 sudah benar? Mia, kelompok 1 Mia. Benar ya, Mia? Ya, benar sekali Bapak. Bagus ya, benar ya. Bagus. Nah, jadi dari soal nomor 1 tadi, Bapak lihat soalnya sudah bagus sekali. Sudah menunjukkan tingkatan HOTS. Dilihat dari membuat teman-temannya berpikir secara tinggi untuk menyelesaikan soalnya. Jawaban dari kelompok 2 juga sudah benar dan sudah tepat. Nah, tepuk tangan untuk kita semua, ayo. Ya, bagus. Nah, setelah pembelajaran kita tadi kita dapatkan kesimpulan bersama. Nah, jadi untuk menyimpulkan, Bapak sudah tautkan di LKPD. Kalian bisa mengisi kata yang rumpang pada kalimat kesimpulan ini. Satuan titik-titik dapat dengan menghitung panjang satu benda. Selanjutnya, satuan titik-titik dapat diukur menggunakan alat seperti jam dan stopwatch. Nah, ayo siapa yang mau mencoba memberikan kesimpulan dengan mengisi kalimat yang rumpang? Siapa yang mau mencoba? Saya, Pak Guru. Ya, silakan Suni. Ya, Pak. Nomor 2 ini, Pak ya. Satuan meter, Pak Guru. Satuan meter dapat Nah, lebih jelas. menghitung panjang suatu benda. Satuan waktu dapat diukur menggunakan alat seperti jam. Ya, bagus. Saya ulang, Pak Guru ya. Ya, boleh Suni ya. Ya, satuan jarak dapat dengan menghitung panjang waktu, panjang suatu benda. Dan satuan waktu dapat diukur menggunakan alat seperti jam atau stopwatch. Ya, bagus sekali Suni ya. Berarti sudah dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, terus artinya dapat kita simpulkan, kita bersama-sama simpulkan satuan jarak atau panjang
dapat mengukur panjang suatu benda. Dan satuan waktu dapat diukur dengan jam atau stopwatch. Nah, terus di mana saja, apa saja, siapa yang bisa, sekarang sekali lagi, siapa yang mau bisa menyebutkan satuan-satuan jarak. Ayo dari Agus, Mang Agus, coba sebutkan salah satu satuan jarak. Ada kilometer, Pak. Ada hekto, ada deka, meter, dan lain sebagainya. Ya, bagus. Nah, sekarang satuan waktunya. Bapak mau Tu Adi ya, Tu Adi. Silakan Tu Adi. Satuan waktunya. Coba sebutkan 3 saja. Jam, Ya, stopwatch, ya. jam dinding. Terus ya. Sudah, Ya, Pak Guru. jam, ada detik, ada menit. Ya, bagus ya. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana atau seberapa paham kalian tentang materi ini, sekarang Bapak akan memberikan kalian evaluasi berupa soal pilihan ganda. Nah, sekarang kalian dapat mengerjakan soal ini yang nanti Bapak bagikan. Ya, ingat kalian mengisi nama dan nomor absen. Nah, bagaimana? Nah, selanjutnya sudah Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Bisa? Silakan, kerjakan. Titik. Ya, sudah ya. Nah, bagaimana kesan kalian pada pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Senang atau tidak? Senang, Pak Guru. Pak. Guru. Bagus. Nah, kalau senang, tadi capek nggak belajarnya? Tidak, Pak. Tidak Iya. menyenangkan, Bapak. Otaknya panas tidak? Nah, untuk mencairkan kembali pikiran kalian, bagaimana kita bernyanyi sedikit? Mau? Ya, Mau, boleh, Pak. Bapak. Ya, kalau mau, mungkin kita bisa menyanyikan lagu yang sederhana. Mungkin lagu yang tadi ya, lagu yang tadi kita nyanyikan. Lagu tentang satuan panjangnya. Kita nyanyi sama-sama ya. Coba. Tangannya di atas. Coba tangannya di atas. Sambil kita menggoyangkan badan kita ya. Tangga satuan. Sudah ya? Naik tangga satuan. Coba semuanya. Hati-hati sekali. Naik satuan panjang. Jangan lupa dihafal. Kilo, hekto, Hekto, deka, meter, Desi, senti, mili, naik bagi 10, turun kali 10. Iya, cukup ya anak-anak ya. Ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah kembali bersemangat lagi? Semangat, Bapak. Sudah, Pak. Nah, baiklah. Bapak mengingatkan kembali ya, pelajaran kita hari ini sudah selesai tentang satuan jarak dan satuan waktu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan pengetahuan satuan jarak dan satuan waktu untuk mengukur kecepatan pada pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, Bapak. Ya, Pak. Kalau tidak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Suni. Nah, Suni ini ciri-cirinya kebelakangan mau jadi pemangku kayaknya ya. Ya, Silakan Suni. Pak. Ya, Pak. Baik, teman-teman. Kita sudah melakukan pembelajaran tadi. Mari kita berdoa untuk menutup kegiatan belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Suni sudah mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, Iya, Pak akhir Guru. kata Bapak ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dari Bapak. Silakan boleh mengasuh. Ya, terima kasih Pak Wayan Adnyane atas penampilannya.
Hari ini saya buka satu orang penanya atau yang mau memberikan komentar, saran atau masukan, dipersilakan raise hand. Oke, kalau tidak ada, tiang tunjuk salah satunya manten, Bu Komang Wahyu silakan memberikan saran. Ya, terima kasih Bu KDAD. Izinkan saya memberikan masukan kepada Pak Wayan Atyana. Secara keseluruhan, penampilan dari Pak Wayan Atyana sudah sangat bagus, sudah sangat baik sekali, dan bisa memberikan contoh kepada kami semua. Mungkin nanti Pak Atyana bisa menambahkan hal-hal yang mungkin yang masih kurang menurut Pak Atyana, nanti bisa ditambahkan, bisa diperhatikan juga nanti penggunaan bahan-bahannya ataupun alokasi waktunya. Nika mantan Bu KDAD, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Wahyu. Nah, coba Pak Wayan menanggapi atas saran dan masukan dari Bu Komang Wahyu. Baik, terima kasih Bu Komang Wahyu atas saran dan tanggapannya. Di sini setelah yang tampil tadi sedikit berkeringat, jujur berkeringat dan sangat-sangat grogi. Apa yang mau dibicarakan lupa semuanya. Berbeda sekali kita mengajar di kelas. Kalau di kelas kan kalau sudah salah kata ya bisa diluarkan begitu saja. Kalau di sini ya mungkin agak malu-malu sedikit lah. Baik, nanti untuk masalah alokasi waktu dan media-media pembelajarannya nanti saya akan upayakan untuk memaksimalkannya. Baik, terima kasih Bu Komang Wahyu. Waktu saya kembalikan ke Bu Ade. Ya, terima kasih Pak Wayan Atyana. Yang lanjutkan lagi ke Bapak Pamong, Pak Gedeanom, dipersilakan untuk memberikan saran, masukan, dan komentarnya. Untuk waktu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Pak Atyana, apakah suara tiang terdengar jelas Pak Atyana? Terdengar Baik. Pak. Oke, karena sedikit gangguan dari tadi jaringan internet di tempat tiang kebetulan. Mungkin Pak Wayan, dari penampilan Pak Wayan tadi, tiang memang menyimak Pak Wayan dominan groginya tadi ya. Karena seharusnya kegiatan pelajaran ini dapat terlaksana dengan sangat baik Pak Wayan. Tiang sangat mengapresiasi dari pembukaan banyak hal positif yang tiang lihat. Itu bagus, sesuai dengan langkah pembelajarannya, sistematis. Pembelajaran yang telah Pak Wayan Atyana sampaikan tadi, atau simulasikan tadi, itu sudah sangat sistematis. Karena beda kegiatan, nah kalau dengan siswa, yang yakin Pak Wayan jauh lebih bagus dari ini. Ini aja sudah bagus, apalagi dengan siswa, itu Pak Wayan ya. Nah, ini dengan kita, dengan sesama guru aja Pak Wayan sudah bisa sangat maksimal seperti ini, apalagi dengan siswa nanti. Saya yakin pembelajaran ini akan sangat menarik Pak Wayan untuk siswa, kalau Pak Wayan yang mengajarkan. Dari persepsi juga sudah tepat Pak Wayan, sudah tepat persepsi yang Pak Wayan lakukan tadi, sehingga anak-anak mampu mengaitkan pengetahuan awalnya dengan materi yang akan dipelajari. Namun saran tiang Pak Wayan, mungkin dalam persepsi tersebut, supaya kelas tidak terlalu gaduh, bukan sih salah Pak Wayan, enggak, tapi supaya lebih nyaman, ditunjuk nama Pak Wayan. Nah, siapa anak-anak yang tahu berapa jarak dari rumahnya? Ya, Suni itu misalkan, ya Komang Wahyu itu. Nah, nanti kan supaya tidak terlalu gaduh Pak Wayan, sehingga suara penjawab menjadi tidak terdengar oleh rekan-rekannya atau teman-temannya. Itu saran Pak Wayan. Kemudian tujuan pembelajaran sudah tersampaikan, masuk ke kegiatan inti, apresiasi juga sudah Pak Wayan berikan dengan tepuk tangan atau dengan mengucapkan kalimat verbal bagus, itu sudah terdengar tadi. Itu sudah sangat baik Pak Wayan. Nah, inti masuk ke kegiatan inti, Pak Wayan langsung ke lagu Pak Wayan ya tadi ya. Nah, menyanyikan lagu. Nah, anak-anak dapat menggali pemahamannya melalui lagu. Eksplorasi masalah pertama, baik itu lagu satuan panjang maupun satuan waktu, itu sudah bagus Pak Wayan. Nah, sudah bagus. Kemudian dari sana Pak Wayan langsung mengaitkan ke soal Pak Wayan ya, betul. Nah, supaya lebih soft sedikit Pak Wayan, lebih lebih kan langsung masuk ke LKPD berikutnya. Nah, supaya terkesan tidak syok gitu Pak Wayan. Nah, artinya langsung ke soal Pak Wayan. Nah, gitu siswanya. Mungkin dibalik sedikit Pak Wayan kalau saran dari tiang. Nah, anak-anak, setelah bernyanyi, setelah mendengarkan lagu, Bapak sekarang bawa apa ini? Nah, misalkan penggaris ini yang ditunjukkan ya.
Nah, penggaris. Nah, ini fungsinya untuk apa, anak-anak? Baru ke soal, Pak En. Baru ke soal cerita. Ada pengantar sedikit ke soal cerita tersebut. Karena penggaris akan digunakan untuk mengukur itu di LKPD. Itu sih saran, Pak En. Itu pilihan. Kalau yang Pak En lakukan itu sudah bisa itu sebenarnya. Kemudian dalam LKPD-nya juga sudah jelas, sudah terlaksana dengan baik. Yang yakin itu bisa digunakan oleh siswa mengukur. Hanya saja Pak En, di poin C ketika mengamati waktu, Pak Wen. Nah, ketika mengamati waktu, saran juga untuk Bapak Ibu yang lain, Pak Wen kan menunjukkan jam tadi. Nah, karena kita menggunakan virtual background, itu jamnya tidak terlihat, Pak Wen. Nah, mungkin Bapak Ibu yang simulasi nanti, yang mau menampilkan apa itu misalnya di depan kamera, itu bisa disiasati dengan menonaktifkan sementara virtual background-nya. Itu kalau memang perlu. Itu sih tidak masalah, tapi kita kan semua sudah tahu bagaimana itu jam. Kemudian yang terakhir, Pak Wen, di poin C tadi, di poin kegiatan pembelajaran di LKPD untuk satuan waktu, apakah siswa menunggu, Pak Wayan? Atau bagaimana tadi untuk menunggu putaran waktunya seperti itu, Pak Wayan? Tidak, Pak. Nanti siswa langsung memutarnya di bagian di belakangnya itu kan ada pemutarannya itu. Nanti kita Oh, bisa iya. langsung memutarnya itu. Nanti Oh, kita berarti langsung hitung gitu. tidak apa-apa, Pak En. Kalau begitu efektif jadinya kegiatan pembelajaran. Karena kalau kita menunggu sesuai dengan detak jam yang sesungguhnya, mungkin perlu waktu 15 menit baru terlihat jam. Nah, jarum jamnya berpindah. Tapi kalau memang dipercepat sih tidak masalah. Asalkan di pertama jangan dulu dipercepat, Pak En. Untuk detik kan masih cuma 60 detik dia menunggu untuk jarum menit berpindah. Itu rasanya masih bisa. Tapi untuk jarum jamnya itu memang jarum yang paling pendek, itu lama berpindahnya. Nah, mungkin dapat dikembangkan juga sedikit nanti ada siswa yang punya pakai jam digital mungkin Pak Wayan bisa dicocokkan juga dengan itu jam manualnya. Kemudian Pak Wayan di pembuatan soal ini kegiatan pembelajaran di akhir tadi yang dengar anak-anak diminta untuk membuat satu soal hot Pak Wayan ya. Apakah itu memang tujuan pembelajarannya seperti itu Pak Wayan atau di indikatornya memang seperti itu? Untuk pembuatan soal hot, Mas seperti ini ke Pak, di tujuan dan indikatornya yang cantumkan untuk membuat satu soal hot atau soal sederhana dah. Soal sederhana mungkin siswa kesulitan untuk membuat soal hot, mungkin yang ya kalau soal sederhana ya bisa dipakai juga. Kalau menurut yang sih Pak Wayan, siapa nggak tahu yang bagaimana kondisi siswa Pak Wayan. Kalau memang soal hot rasanya itu lebih ke Pak Wayannya, tapi untuk siswa yang tidak tahu apakah siswanya sudah berpengalaman membuat soal seperti itu atau belum. Tapi kalau menurut saran dari Tiang Pak Wayan lebih baik yang penting anak-anak mampu membuat soal seperti itu, Wayan, menggunakan kata tanya adik Simba mungkin apa, di mana, kapan, siapa, nah dan bagaimana itu mungkin itu yang penting itu Pak Wen kalau menurut Tiang. Jadi anak-anak mampu mengungkapkan pertanyaan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kalau memang dipaksa dengan hot, Tiang rasa Tiang takutnya sih bukan karena Tiang tidak tahu kondisi siswa Pak Wayan, Tiang takutnya nanti anak-anak terkendala dengan itu. Itu sih Pak Wayan, kalau menurut yang dari kegiatan Pak Wayan laksanakan, tapi secara keseluruhan itu sudah sangat bagus dan yang sangat apresiasi. Mantap untuk Pak Wayan Adjana penampilan pertama ini. Mantap. Oke, waktu yang kembalikan ke Ibu Ade selaku moderator. Sip semua. Ya, terima kasih Pak Anom atas masukannya untuk Pak Wayan Aryani. Untuk waktu yang persilakan untuk Bapak Anyano untuk menanggapi saran dan masukan dari Bapak Anom. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk Pak Gede Anom, terima kasih kali ini atas saran dan masukannya. Jujur tadi juga grogi sedikit. Terus untuk yang namanya untuk dia persepsinya itu ya memang saya tidak menunjuk nama, mungkin kelihatan gaduh kelasnya ya. Terima kasih atas sarannya. Nanti untuk mengimplementasikannya yang bisa menunjuk nama dan Pak. Terus untuk yang selanjutnya, untuk memberikan media, ini juga saran dari Pak Anom untuk teman-teman semuanya agar menonaktifkan background-nya. Tadi memang saya sempat kebingungan di mana di jamnya kok nggak kelihatan, ternyata background-nya masih aktif. Ya.
Terus untuk alokasi waktunya mengganti waktu, ya untuk yang membawa jam digital nanti bisa saya satukan lagi. Untuk di pemudahan soal, ya terima kasih atas sarannya. Mungkin di sana yang akan ubah lagi supaya siswa hanya mungkin bisa membuat soal sederhana. Yang penting sudah menunjukkan kata tanya seperti adik Simba. Oke. Ini kemanten waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wayan Adnyani. Untuk selanjutnya Pak Tegar selaku dosen pembimbing untuk memberikan saran, masukan untuk Pak Wayan Adnyani terkait penampilan peer teaching dari Pak Wayan. Untuk waktu yang persilakan. Ya, terima kasih Bu moderator ya, Bu Kade. Ya, Pak Wayan Adnyani ya luar biasa ya. Sudah mampu tampil dengan berbasis IT ya. Ada lagu menggunakan video ya, animasi ya. Bagus, lagu-lagunya bagus tuh. Saya yakin kalau nanti dilakukan secara luring nih, wah pasti menarik bagi anak-anak. Pasti ramai kelasnya ya. Apalagi lagu-lagunya syairnya mudah dipahami itu. Karena mengambil lagi lagu anak-anak yang sudah populer. Ya. Memang kreatif yang mengarang ini ya. Nah, guru harusnya demikian juga ya, kreatif memuatkan materi ke dalam syair-syair lagu sehingga akan mudah diapakan oleh anak-anak. Lagi satuan-satuan tadi ya, satuan berat ya, satuan panjang ya, dan lain-lain ya, satuan yang lain juga ya. Sehingga ini pembelajarannya saya yakin akan menarik ya. Walaupun Pak Wayan merasa grogi sedikit ya, karena tampil pertama memang begitu ya, tidak apa-apa ya. Tapi secara keseluruhan saya menilai Bapak sudah menunjukkan kreativitas ya. Kepercayaan dirinya nampak juga ya, kemampuan menjelaskan ya. Nah, nanti ke depan secara luring pasti bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa ya. Sehingga Bapak Wayan sedikit ngomongnya tapi pembelajarannya berlangsung ya. Tapi ini karena kita simulasi di Pikon ya, tentu agak kesulitan sedikit. Dan tadi terima kasih para mahasiswa PPG ya, peserta PPG berperan sebagai siswa yang baik ya. Merespon gurunya, berbicara, menjawab pertanyaan gurunya itu sudah bagus ya. Karena memulai tentu ada grogi wajar ya. Bapak Ibu yang lain mudah-mudahan nanti ke depan tampilannya semakin bagus semua ya. Pak Wayan sudah punya modal yang kuat ini untuk menjadi guru yang hebat yang mampu membangkitkan anak-anak untuk belajar menyenangkan itu ya. Ya demikian secara singkat komentar saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Bu Ade ya. Untuk waktunya lewat sedikit dari 30 menit ya Bapak Wayan ya. Ya, karena tegang memang lupa kadang-kadang waktu. Bahkan langkah-langkahnya harus sedikit lupa beberapa saya lihat dari dibandingkan dengan RPP-nya ya. Tidak apa-apa. Ini waktunya singkat memang. Tapi ini bermakna bekal awal yang bagus untuk bisa PPL yang lebih bagus lagi ya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Terima kasih Pak Tegar atas masukannya untuk Pak Wayan Adnyani. Untuk Pak Wayan dipersilakan memberikan tanggapan terkait saran dan komentar dari Pak Made Tegar. Untuk waktu yang persilakan. Terima kasih waktunya. Nah, terima kasih untuk Pak Made Tegar atas tanggapannya dan sarannya. Untuk yang jujur grogi ya, untuk teman-teman yang lain mungkin nanti bisa tampil lebih maksimal. Teman-teman. Nah, untuk alokasi waktunya tadi yang sudah sarankan lakukan apa yang disarankan oleh Pak Made Arit kemarin untuk memperlihatkan waktunya, tapi yang tidak sempat untuk melirik-lirik waktu. Saya lupa berapa waktunya yang sudah nih. Nanti kepikiran ke waktu, kepikiran juga ke materi, lupa jadi materinya ya. Makanya jangan lihat waktunya dah berapa aja waktunya, tinggal jalan aja itu. Ya baik Pak Made Tegar, itu terima kasih sudah memberikan saya saran dan tanggapan. Waktu saya kembalikan ke Bu Ade. Silakan Bu Ade. Ya, terima kasih Pak Wayan Adnyani sudah melakukan peer teaching dengan sangat baik. Untuk moderator berikutnya, yang kembalikan dulu ke Pak Anom. Silakan Pak Anom untuk memimpin.